Shalom saudara Bapak Ibu, senang kita bertemu kembali di Bible Study di program dari Gereja CK7. Programnya sangat memberkati kita semua. Kita akan belajar kali ini bilangan pasal yang ke-9, tiang awan, di mana kita akan belajar kepemimpinan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu kepada kita juga, saudara. Nah, karena itu mari kita luapkan hati dengan syukur, ya, bahwa Tuhan selalu never leave us leaderless. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kau mulia Tuhan, oh ya Radabashi, Muradabaya ya Radabashi. Berkati urapi kami semua Tuhan. Hadirlah Bapa, everywhere we are alone. Thank you, Jesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Oh, mulia, mulia
mulia bagi anak domba. Dipuji di surga, puji di bumi, Jesus. Kau besar, kau mulia, Kau Allah kami, Tuhan. Ya rada basi kita bayar Allah, ya rada basi. Urada basi kita bayar rada basi. Oh, haleluya, anak Kau besar, tolonganmu gak pernah dalam. Kau andalan kami, batu karang kami, You are my refuge, menara perlindungan Tuhan. Thank you, Jesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Yes. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Amin. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau pulihku, Engkaulah segalanya. Amin Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah.
Mulia nama Engkau lah Yesus, Tuhan kita yang terutama, yang utama dalam kehidupan kita. Kalau kami sebentar akan baca tentang tiang awan dan tiang api, bagaimana Kau memimpin bangsa Israel, sebenarnya kami sedang melihat Yesus, di mana Dia katakan Dia adalah Immanuel, Dia beserta kita sepanjang masa, di dalam segala kesulitan, di dalam segala lembah kelam, apapun yang kita hadapi, senang susah. Tiang awan, tiang api gak pernah hilang. Karena Dia adalah Yesus itu sendiri, yang membawa kita, yang memimpin kita. Dia adalah Immanuel, yang berkata bahwa lambang pemerintahan, leadership, ada di bahunya. Begitu juga Tuhan memperlihatkan leadership di bangsa Israel. Karena itu Tuhan, kami excited untuk mendapatkan sesuatu dari firman-Mu. Berikan kami pengertian. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan membagikan, supaya boleh kebenaran yang muncul. Dan kami belajar sesuatu, bawa pulang sesuatu yang indah buat kehidupan kami. Kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Mari kita buka Alkitab. Saudara jangan cuma dengerin saya, tapi saudara harus juga buka Alkitab. Dan bahkan saya encourage saudara untuk saudara punya catatan sendiri. Jangan saudara belajar dari catatan saya atau para pengajar yang lain saudara. Tapi baca ulang firman Tuhan. Catat sendiri apa yang Roh Kudus ngomong kepada saudara. Karena itu setiap kali baca firman, saya encourage untuk saudara berdoa biar Roh Kudus menerangi, berikan kami pencerahan. Jauhkan hati kita dari segala konflik. Bertobat dulu di hadapan Tuhan. Supaya hati ini menjadi hati yang bersih kembali untuk menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dan selalu punya mental yang tidak bilang bahwa ini membosankan, ini boring. Kalau kita mentalnya udah begitu, tentu aja kita akan baca hanya lewat aja dan gak akan dapatkan sesuatu. Tapi waktu baca itu seperti kayak excited. Baca ayat 1, wah Tuhan ngomong apa ya? Aduh saya belum ngerti. Ayat 2 nih, ayat 2, Tuhan ngomong apa? Seperti itu saudara, kalau kita baca firman Tuhan. Amin. Nah, siap kita baca Bilangan pasal yang ke-9. Kita akan baca dulu saudara sampai habis, lalu kita akan belajar ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Paskah ini akhirnya dilakukan, anniversary yang kedua dari Paskah saudara. Yang pertama sudah dilakukan di bangsa Mesir, Passover sudah terjadi, dan ini dilakukan temurun-temurun. Pasal 9, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah atau Passover. God is passing over kemah-kemah yang ada darah domba, diselamatkan. Ya, Tuhan passing untuk judgment kepada orang-orang yang bukan menjadi miliknya, tapi orang-orang yang menjadi miliknya Kristus, ditebus dan diselamatkan. Saudara udah bisa lihat ya bahwa Passover itu melambangkan Yesus yang menebus kita semua. Ayat kedua, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya lah, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14. Ini di tahun kedua ya saudara. Pada waktu senja di padang gurun Sinai. Tepat seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Jadi dia bilang, kami najis karena kami bersentuhan dengan mayat, saudara. Tidak dijelaskan ini mayat apa. Nah, tapi orang-orang ini pengen melakukan atau merayakan Paskah.
Luar biasa sekali hati orang-orang ini. Mereka coba cari kemurahan Tuhan. Mereka coba cari jalan lain. Gimana caranya saya bisa merayakan Paskah? Mengingat keluarnya kami dari bangsa Mesir. Gimana Tuhan menunjukkan kuasanya. Gimana Tuhan menyelamatkan kami. Kita mau merayakan itu juga katanya. Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Saudara, Musa, saya boleh kasih jempol kepada kepemimpinan Musa. Karena kepemimpinan Musa bukan kepemimpinan yang mengeluarkan decision atau memvonis sesuatu berdasarkan pengetahuannya dia. Dia pemimpin, saudara. Kalau buat saya, dia sah-sah aja kalau mau bilang, kamu boleh ikut Paskah atau enggak. Peraturan udah jelas. Kalau najis, nggak bisa. Nanti kamu mati. Kamu tunggu tahun kedua, ketiga. Sah-sah aja saya rasa kalau Musa ngomong seperti itu. Tapi Musa orang yang rendah hati. Artinya apa? Di dalam deep inside dia tahu, dia nggak tahu segalanya. Lebih baik saya tanya Tuhan. Ini pesan buat kita semua, saudara. Di setiap pengambilan keputusan-keputusan kita, di setiap apa yang kita decide for our life, apalagi kalau kita adalah pemimpin. Saya tahu kita semua sudah berjalan begitu lama sama Tuhan. Mungkin ada saudara yang udah berpuluh-puluh ikut Tuhan, udah belajar ini, belajar itu, saudara. Tapi apa salahnya kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita rendahkan diri dan untuk bertanya kepada Tuhan. Gak usah tergesa-gesa. Ya, Musa luar biasa. Dia gak jadi orang yang sok tahu. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Di setiap perkara-perkara yang terjadi, dia tanya Tuhan. Dan that is exactly kenapa Tuhan pilih Musa. Karena Tuhan tahu betul Musa gak bisa apa-apa. Untuk memutuskan aja ragu-ragu. Karena itu Musa pasti cari Tuhan. Artinya Tuhan pilih Musa. Karena Tuhan suka hamba yang sering datang kepada Tuhan. Dan bertanya sesuatu sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan berkenan atas orang-orang yang demikian, saudara. Baiklah kita juga jadi orang yang seperti itu. Yang suka berdoa kepada Tuhan. Suka bertanya. Suka ngobrol sama Tuhan. Karena Tuhan berkenan atas hamba yang seperti itu. Mari kita lanjutkan baca. Ayat 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Yang Musa tanya kepada Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel, apabila ia salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Ternyata Tuhan mau semuanya merayakan Paskah. Mengingat kejadian itu. Pesan tersiratnya adalah semua Tuhan mau kita mengingat bagaimana Yesus menebus kita semua. Gak boleh lupa. Ayat 11. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, jadi 1 bulan sebelumnya, pada waktu senja haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Gara-gara orang ini, saudara, udah tahu mau Passover, harus akhirnya satu kemah semua, nunggu 1 bulan supaya orang ini ikut merayakan Paskah dan semuanya lengkap. Harus sabar. Di lain sisi Tuhan mengajarkan bangsa Israel yang lain. Mesti nunggu lagi sebulan. Tuhan sedang mengajarkan kesabaran. Supaya dia juga bisa mengingat Paskah itu, saudara. Tuhan sedang mengajarkan yang namanya kesabaran. Ayat 12, janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan 1 pulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang bangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat
dosanya. Justru yang tidak merayakan Paskah dihukum sama Tuhan. Sama aja kayak mengecilkan Tuhan. Sama aja kayak mengecilkan Yesus yang akan datang. Gak hormat. Maka firman Tuhan jelas sekali. Betapa Tuhan mempermuliakan hari raya Paskah. Kematian itu. The Passover. Yang juga akan menjadi sejarah yang sudah kita rayakan selama bertahun-tahun, saudara. It's an important thing. Ayat 14, apabila seorang asing yang telah menetap kepadamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Ternyata orang asing juga boleh merayakan Paskah, saudara. Suatu picture of what will be coming. Yaitu gak cuma orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan doang, orang-orang ras tertentu, tapi semua akan merayakan Paskah, sebuah nubuatan yang luar biasa yang sudah tertulis beribu-ribu tahun yang lalu. Bahwa akan ada kedatangan Mesias yang bukan hanya untuk orang Israel, bukan untuk orangnya sendiri, tapi untuk semuanya. Yesus menempelkan atau mengoleskan darahnya, darah anak domba kepada kita semua yang percaya Dia juru selamat sehingga kita tidak binasa. Luar biasa, saudara. Nah, mari kita lanjut baca ayat yang ke-15. Nah, akhirnya setelah bulan kedua, akhirnya saatnya untuk berangkat bangsa Israel. Ini mereka lagi di gunung, di padang gurun, di daerah Gunung Sinai, habis dikasih perintah Tuhan, di-establish semua peraturan, dan sekarang saatnya berangkat. Nah, tiang awan memimpin perjalanan Israel. Ayat 15, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Awannya kemana? Pokoknya orang Israel ikut, saudara. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ayat 20, ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal sampai petang, dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Jadi ini awan gak ketebak, saudara, mau apa. Karena itu umat Israel harus ikut selalu. Nanti kita akan belajar sesuatu di sini. Ayat 22, berapa lama pun juga kawan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, saudara, kita tahu Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu adalah siang-siang, dan tiang api itu malam-malam, adalah bentuk daripada penyertaan daripada Tuhan. Leadership of God ditunjukkan di sini. Tuhan sedang mengajarkan leadership of God, bahwa Dia gak pernah yang namanya meninggalkan umat Israel, saudara. Nah, saudara, kalau kita tadi mundur sedikit, ada orang yang najis pegang mayat, dan akhirnya Tuhan mau mereka merayakan Paskah, dan Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada orang ini, sehingga orang ini bisa merayakan Paskah di bulan depan pada tanggal yang ke-14 juga, saudara. Di sini Tuhan sedang memperlihatkan bahwa Tuhan adalah seorang yang punya compassion di dalam hatinya. Tuhan orang yang bisa bersimpati. Kita nggak tahu kenapa orang itu bisa bersentuhan dengan mayat. Bisa jadi saudaranya yang meninggal, atau
orang terdekatnya dan mau nggak mau harus bantu, nggak bisa enggak. Bisa juga hal-hal lain yang kita nggak tahu. Kenapa gara-gara orang ini bangsa Israel jadi mundur 1 bulan. Mungkin karena anak kita suka melihat apa yang di luar tanpa kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bukankah itu kita sifat manusia? Tapi Tuhan Maha tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan mengerti kenapa orang ini najis. Dan najis itu bukan artinya dia berdosa, dia bersalah, dia dihukum, enggak. Najis itu hanya tanda di mana dia harus dibersihkan. Hanya sebuah status. Tuhan menunjukkan compassion kepada orang ini, belas kasihannya, simpatinya kepada orang ini, saudara. Dia nggak judge orang ini, tapi dia menunjukkan compassion. Kita belajar apa, saudara? Apakah kita juga punya compassion yang sama? Seperti Tuhan punya compassion kepada orang-orang. Seperti Tuhan punya belas kasihan. Tuhan pedulikan orang. Tuhan memikirkan orang. Apakah kita juga seperti itu, saudara? Ataukah justru kita memanfaatkan belas kasihan daripada Tuhan? Kita masih hidup di dalam dosa. Saya tahu Tuhan murah hati. Nanti saya tinggal datang aja minta ampun. Jangan sampai kita memanfaatkan hal-hal yang gak benar. Memanfaatkan belas kasihan Tuhan karena Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara. Nah, apakah saudara masih punya belas kasihan kepada orang-orang di sekitar? Saudara, kita bisa mempunyai namanya compassion fatigue atau kita lelah. Kita nggak punya lagi compassion itu kepada orang-orang. Kita lagi nggak peduli apapun. Kalau kita hidup di dunia ini kita nggak balance, saudara. Saudara terlalu banyak kerja, saudara terlalu banyak melayani, saudara terlalu banyak memberi keluar daripada diri saudara, baik itu pikiran, energi, maka hati-hati kita akan menjadi lelah. Kita akan yang namanya burnout. Dan saat burnout, kita akan jadi orang yang gak peduli apa-apa, bener gak? Gue gak peduli lah. Aku gak peduli lah, udah terserah lah. Ada orang butuh pertolongan, gak peduli, karena kita burnout. Nah, koin dibaliknya, 2 sisi tapi koin yang sama. Juga kalau kita orang yang selalu duduk diam dan makan, kita maunya belajar, kita maunya duduk, kita maunya cuma dengar, kita maunya gak pengen aktif untuk memberikan keluar, maka juga sama aja gak balance. Maka kita juga akan menjadi orang egois dan menjadi orang yang gak punya simpati dan gak bisa menunjukkan sesuatu belas kasihan kepada orang-orang, saudara. Ya, mari kita menjadi orang yang compassionate kepada orang-orang sekitar kita. Amin, saudara. Nah, God never leave us leaderless. Tiang awan dan tiang api nggak cuman sesuatu fenomena yang sungguh terjadi. Ya, secara tersurat dia sungguh benar-benar ada, tiang awan dan tiang api itu untuk sebuah maksud tersirat. Yaitu Tuhan mau tunjukkan bahwa walaupun kamu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, yang komplain, tapi saya mau beritahu bahwa kepemimpinanku bukan karena kamu, tapi karena kamu adalah bangsaku, tapi karena kamu adalah orang-orang pilihanku. Karena itu aku bertanggung jawab untuk memimpin kamu. Itu Tuhan kita luar biasa. Karena itu saudara, kenapa kita gak mau ikut Tuhan dengan 100%? Kita udah dapat Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. God never leave us leaderless. Immanuel berkata, lambang pemerintahan ada di bahunya Yesus. Tiang awan, tiang api is a picture of Jesus never leaving us. Karena lambang pemerintahan ada di bahunya Tuhan. Adalah bebannya Tuhan. Adalah tanggung jawabnya Tuhan. Dan bukankah di dalam kehidupan kita, saudara gak pernah ditinggalkan sendiri? Minimal ada papa mama. Minimal ada kakak. Saudara punya pemimpin di perusahaan, di gereja, dimanapun. Saudara punya pemimpin, presiden negara. Itulah kenapa Yesus bilang, kepemimpinan selalu akan menyertai kehidupanmu. Kamu gak bakal dibiarkan sendiri dan gak tahu mau apa dan mau ngapain. Begitu hebat Tuhan kita. Karena itu kita harus menghargai kepemimpinan yang ada. Kalau kepemimpinan yang baik, saudara, baiklah saudara belajar sebanyak-banyaknya.
Jangan seperti bangsa Israel. Mereka cuma peduli dirinya sendiri. Tapi mereka gak belajar dari Tuhan yang hadir dalam tiang awan dan api dan bisa berbicara lewat Musa. Sebenarnya itu adalah golden time. Kamu mau belajar apapun dari Tuhan lewat mulutnya Musa. Makanya kita tahu nanti Yosua gak mau keluar dari kemah. Karena Yosua mau belajar dari Tuhan, dari kepemimpinannya Tuhan, saudara. Kepemimpinan yang buruk juga daripada Tuhan. Gak ada satupun di dunia orang yang kita gak bisa belajar daripadanya. Baik itu baik, baik itu buruk, kita selalu bisa belajar daripada kepemimpinan yang baik dan juga daripada kepemimpinan yang buruk. Tapi jangan sampai kita mengikuti manusia, mengidolakan manusia. Haruslah kita ikut Tuhan dan mengidolakan Tuhan. Karena saudara gak akan pernah kecewa kalau saudara ikut kepemimpinan Tuhan. Tapi saudara bisa kecewa kalau saudara ikut kepemimpinan manusia, saudara. Satu yang terakhir, saudara. Panjang lebar dari ayat 15 sampai 23. Ketulis entar awannya sebentar di sini, sebentar naik, sebentar turun. Gak pernah tahu kapan, gak pernah tahu akan kemana. Ya, kalau saya, saudara, jadi bangsa Israel, saya akan bingung. Tuhan sebenarnya mau kemana sih? Kapan sih? Ya, tapi umat Israel gak ada hak untuk tahu itu. Dia cuma nungguin kalau tiba-tiba awannya bergerak, mereka harus packing dan cepet-cepet jalan. Semuanya mendadak, nggak dikasih tahu dulu. Besok ya, jam berapa kita akan pergi ke sini dan ke situ. Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel dan kita semua untuk percaya sama Tuhan. Kita maunya mintanya kejelasan, tapi Tuhan mau kita belajarnya kepercayaan. Benar gak kita kalau berdoa kita minta kejelasan dari Tuhan? Tuhan kasih tahu dong A atau B. Tuhan kasih tahu dong gimana caranya ke sana. Kita akan kemana dulu habis ini. Tuhan kasih tahu dong. Kita menuntut clarity. Dan Tuhan menuntut kita trust kepada Dia. Makanya saudara, dalam kehidupan ini lewat tiang awan, tiang api kita belajar sesuatu. Gak perlu tanya Tuhan kejelasan A atau B atau C atau D atau E. Kita cuma perlu percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh diam, kita diam. Kalau Tuhan suruh jalan, kita jalan. Sebenarnya itu adalah perjalanan yang paling aman yang kita semua bisa lakukan. Trust 100% kepada Dia. Bukan teriak-teriak minta kejelasan. Tapi belajar percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami. Gak perlu tahu kapan akhirnya badai ini. Gak perlu tahu kapan akhirnya penderitaan ini. Yang saya perlu tahu, kalau dulu ada tiang awan dan api artinya kepemimpinan. Maka sekarang juga ada kepemimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa tenang. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami belajar bahwa Kau senantiasa memimpin kami. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam segala sesuatu, di dalam segala situasi. Kami tahu ada Engkau yang selalu memimpin dan mengarahkan langkah kaki kami. Karena itu kami percaya juga Tuhan bahwa apapun yang kami ambil, apapun jalanan yang kami tempuh, kami mau belajar untuk tunggu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala jalanan kami tidak salah. Karena kami menunggu Engkau yang bergerak terlebih dahulu. Ajari kami untuk percaya kepada Engkau. Bukan untuk minta kejelasan. Tapi ajari kami untuk percaya. Kami percaya pasti nanti ada waktunya. Tuhan akan membuat kami mengerti kenapa semua ini terjadi dalam kehidupan kami. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami belajar sesuatu. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.